Woi, kemana lu? Gue bilang, apa sih Pip? Udah gini bang, tuh, udah gini. Woi, Pip, Pip. Gue bangun akhirnya, Pip, senyumin gue bang. Astagfirullah. Dah, gue situ lemes gue. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Facts Story Indonesia di segmen Ngobras. Buat teman-teman yang baru join dan gabung di channel kita, silakan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Semoga tim kita makin semangat dan budayakan nonton sampai habis biar kalian gak salah paham. Oke, malam ini gue ngundang temen gue lagi, Brada. Brad, sehat Brad? Alhamdulillah. Pengantin baru? Brad, punya cerita buat diceritain ke teman-teman semua biar nggak terlalu panjang gitu ngobrolnya. Iya, ada sih bang. Jadi cerita tahun 2014 lalu, iya 2014 ke Merbabu. Jadi ini teman-teman SMA gua yang udah biasa tuh bang. Tim gua lah. Oh, gitu. tim lu di SMA naik gunung lah ya? Iya, tim gua. Nah, kebetulan satu ini baru perdana. Oh, satu orang perdana buat naik gunung. Nah, ini juga perdana kita injekin kaki di Jawa Tengah. Gitu. Biasanya ini cuma Jawa Barat aja Iya, bang. Jawa Barat. Gitu. Dan cobain lah. Kali-kali jauhan dikit gitu Iya, Jawa Tengah. Nah, kita pilih mana ya Merbabu itu udah dari jauh hari. Itu tercetus. Gue inget kita pas liburan mau Natal dan Tahun Baru bang, Desember 2014. Desember 2014, lu baru ngerencanain atau udah tahu tanggal? Itu kita jalan. Oh, udah jalan Udah tuh? jalan. Oke. Inget. Nah, dari situ kan awal biasa tuh. Hampir nggak jadi jalan kita. Hampir nggak jadi jalan. Semuanya tuh kayak apa ya? Kayak udah dikasih tanda sih dari awal. Oh, sebelum jalan Udah kayak lu nggak usah jalan gitu. iya ada aja gitu. Ada aja loh. Ada aja. Yang kita nggak dapet bis, udah kemalaman, semuanya tuh hampir berantakan. Maksudnya estimasi kita udah kacau banget. Jadi bikin ragu lah. Bikin ragu dan ya namanya masih muda ya. Iya. Masih gebu-gebu banget. Udah ini udah kita rencanain jauh-jauh hari gitu langsung. Mau nggak mau kita berangkat. Akhirnya alhamdulillah dapet tuh bis tambahan. Ke Magelang. Gua Merbabu itu via Wekas. Oh, lu lewatnya via Wekas? Via Wekas tuh niatnya lintas bang. Jadi Wekas, lintas turun di Selo gitu. Niatnya. Baru niatnya nih, rencananya begitu nih. Iya kan. Ya udah, gas. Jalan tuh dapat bis terakhir tuh jam 10 malam tuh. Itu juga bis tambahan, nggak tahu bis apa namanya bang. Itu udah rame banget. Udah penuh tuh? Udah penuh. Kebetulan teman gue satu lagi nih almarhum nih Bang Cepi. Oh, almarhum. Itu dia udah nyampe duluan di sana. Oh, udah duluan di sana nungguin. Dari kemarin. Jadi karena semuanya berantakan akhirnya dia nunggu sehari. Dia nungguin. Akhirnya jalan kita jam 10 malam. Terus pas besokan paginya, gue belum nyampe juga ya. Kita masih daerah-daerah Cikampek gitu bang. Nggak tahu. Itu udah tidur. Semalaman lu tidur, semalaman pas pagi bangun, tidur. lu belum sampai? Belum nyampe. Seharusnya udah, ya sekitaran Jawa udah lewat udah lah ya? Lewat Jawa lah gitu. Tapi ini nggak tahu, masih di Cikampek aja gitu. Singkat cerita, siang-siangan tuh udah terus jalan. Nah di sini ada insiden bis yang gue naikin tabrakan bang, kecelakaan, dance gitu. Astagfirullahaladzim, nah tuh nyata nabrak mobil sebelahnya tuh bis juga kayak pepet kejadian tuh laka. Kejadian laka itu spionnya patah jatuh, breng. Aduh, nah apa ini kan? Bikin ragu lagi. Bikin ragu itu. Terus ya udahlah, Bismillah, gas terus, masih muda. Gue masih tinggi deh. Gas. Bodo amat. Terus akhirnya berhenti dulu ke bengkel nih. Udah positive thinking, nggak ada apa-apa dah. Bismillah. Jalan lagi. Terus sampai sore, malam belum nyampe juga bang. Terlalu lama menurut gue. Makanya lama banget, 24 jam. Iya, terlalu itu lama. Udah ditanyain terus sama penumpang lain. Sama Bang Cepi yang udah nungguin tuh temen gue di sana. Oke, jalan jam 2 pagi. Ternyata sampai bangun. Bukan di Magelang bang, di Purwokerto. Ditipu.
Ditipu bis, Ditipu bukan tukang salah bis. naik bis. Bukan salah naik bis. Tapi ditipu bis. Ditipu bis. Berarti semua penumpang hampir rata-rata Wah, ketipu dong. chaos bang. Semuanya untuk balik duit kita dibohongin, kabur dia. Ya udahlah, gimana? Kebetulan ketemu pendaki-pendaki lain, kebanyakan pada mau naik perahu. Ke Dari perahu, situ, iya, perahu. lebih dekat ya. Lebih dekat. Terus naik bis itu tuh katanya, ya ada. Terakhir nih jam berapa tuh? Jam 2:30-an lah. Terus naik, itu udah rame banget bang. Teman-teman gue udah begini. Udah mau Berdiri nggak bang, mau lah, iya. berdiri Udah mau nggak ngomong mau gitu. ya. Campir, astagfirullahaladzim, naik gunung gini bang. Itu juga nggak nyampe Magelang. Nggak nyampe Nggak nyampe Magelang. Kayak perahu sana lagi, gue lupa tuh perempatan apa gitu. Udah, situ ternyata habis. Terakhir dia di Terakhir, turunlah kita tuh berempat. Oh ya, gue mau kenalin dulu teman-teman gue nih. Oke. Ada gua, Heeh. Bari, Heeh. si Freddy sama Apip. Apip yang baru pertama. Oh, Apip yang pertama kali. Perdana dia. Oke, dari situ, wah naik apa lagi nih? Jam segini. Kita udah mikirin teman kita yang nungguin Iya, tuh. si Cepi yang udah Cepi, nungguin di Lukas ya. ya. Kira alhamdulillah ada truk lewat, truk pasir. Ya udah kita numpang tuh bang. Tapi dibolehin. Dibolehin, baik, alhamdulillah ketemu yang baik. Kita cerita langsung sampai dia itu dianterin sampai Terminal Magelang. Sampai di terminal Sampai Magelang. Terminal Magelang. Tuh nyampe, turun, ya udah tuh kita temuin tuh teman kita lihat lagi. Cepi. Ya, kok lama sih gini? Ya juga nggak tahu bang. Ini perjalanannya aneh, bang. Akhirnya lu jelasin semuanya tuh Semuanya, dari titik perkaranya awal kayak gimana, kronologinya gimana, lu Iya, jelasin semua. iya. Oke, bentar gue potong. Jadi sebenarnya kalau kita dari Jakarta buat ke Magelang, kalau gue denger cerita lu, 24 jam lebih lu baru sampai Magelang. Macam lebih dari sini. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang pernah ngalamin hal ini atau normal dan tidak normalnya berapa jam, mungkin bisa komen ya di bawah ya. Terus akhirnya ketemu sama Cepi baru ke Wekas. Iya, nunggu. Itu kita nyampe jam berapa? Jam 4-an tuh bang. Akhirnya yaudah santai-santai dulu. Bis juga belum ada. Ingat cerita subuh ada baru tuh. Baru ada bis buat ke Wekas. Buat ke sana. Oke. Jalan, udah nih naik. Akhirnya kita sampai di persimpangan yang jalur pendakian Wekas itu. Oke. Iya. Dari situ kita gimana nih? Jalan apa nyarter mobil? Ada yang masih kuliah, masih muda nggak ada duitnya. Jalan. Main Akhirnya, jauh ya? Wah lumayan bang, 2 jam ada. Kita sampai di base camp itu jam 11:30. Base camp Wekas, iya. Sampai alhamdulillah, udah kita kayak ngecek lagi semuanya, packing ulang, cek perlengkapan. Ternyata ada yang tertinggal. Apa? Logistik kita bang. Jadi pas sampai terminal itu kita bongkar, ngecek lagi gitu. Logistik, pas lihat, wah logistik kita mana ya? Semua logistik ketinggalan. Gimana ya? Yaudah, itu tanggung jawab. Ada temen si Freddy itu tanggung jawabnya dia. Yaudah gue turun, ya tanggung jawab gue. Turun deh, akhirnya naik ojek warga. Cerita, sampai lagi. Udah bawa logistik Udah baru. bawa logistik baru. Bukan nyari logistik lama kan? Enggak, beli lagi. Kejauhan. Juhur lewat, jalan gitu tuh. Mulai nge-track. Aman, belum ada apa. Masih nikmatin aman, lah ya, nikmatin jalan lah ya. Singkat ceritanya sampai di pos 1, asar apa? Asar. Hampir 3 jam berarti lu jalan Hampir. dari pos pendaftaran sampai pos 1 3 jam. 3 jam. Asar sampai pos 1, udah biasa. Sebat-sebat gitu-gitu. Masih sebat tuh. Masih sebat. Terus ya udah jalan lagi. Tujuan utama kita pos 2. Itu kita situ terakhir tuh. Kita bangun tenda di situ, kita nginep di situ. Oke, kira pas lihat jam 6. Berhenti dulu ya maghrib. Dari situ, oh yaudah maghrib dulu. Mulai itu gue dengar. Udah Mulai gamelan Jawa biasa. Gamelan. Kalau di Jawa Barat juga pasti ada sih. Pasti. Buat teman-teman juga. Biasa lah itu. Kalau gue yang gue baca atau gue yang gue tahu, welcome gitu, selamat datang di tempat gue. Oh gitu. Di situ gua maghrib, gamelan itu habis, sampailah kita di pos 2 sekitar Isya jam 7. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu jauh. Iya. Bangun tenda, udah kita masak-masak, kasih makan. Nah kebetulan gua misah nih bang. Oh lu 2 tenda waktu? Iya 2 tenda, di tenda gua, tenda satu lagi kita masang flashlight buat dapur. Oke, iya. Iya gitu.
Nah, gua akhirnya tidur sama Apip yang perdana ini. Lu berdua? Berdua. Di satu tenda? Di satu tenda, karena emang kecil. Biasanya kebetulan, itu pas lah kita buat tendanya. Yang situ bertiga, mereka tim masak lah. Oh, tim masak sama tim makan beda? Tim makan beda. Yoi. Kira yaudah, gua tidur. Nah, itu mulai itu bang. Udah mulai hujan, angin. Angin khas gunung? Angin khas gunung. Tenda kita udah goyang gitu. Terus pulas. Nah, situ dia tengah malam, Api bangun. Api bangun. Mana lu? Kencing lah. Oh, yaudah, gua sambil lihat di balik tenda gini. Di situ kok kelihatan. Ya udah, oke aman. Udah balik dia, udah masuk, tidur lagi. Dari situ udah mulai badai itu bang. Itu malam sikat badai malam. Kayak apa ya, tenda kita tuh di oyak-oyak gitu bang. Angin kenceng, hujan deras banget ya gitu. Serba salah gua sama Apip terus bangun. Kira, wah gimana nih? Gua dalam situ udah serba salah bang, mual. Dalam tenda mual, gua buka tenda, angin, hujan. Terlalu deras gua. Malam, reda, alhamdulillah mulai redaan. Tapi ya udah basah semua lah. Sampai tidur. dalam? Tapi dalam tembus tenda kita tuh. Oke, kita mulai tidur. Tengah malam, Apip ngigo. Apip ngigo. Kenapa nih? Weh, kenapa? Bangun. Ya, apa? Pusing kepala banget dia. Mual, muntah banget. Pusing kepala banget. Kita minum obat. Gue keluarin, dia minum tuh. Enakan. Kira pagi kita keluar tenda, set. Wah, udah berantakan semua tuh bang. Alat masak semua. Flashlight kita udah kacau. Niat kita kan kita mau muncak nih besoknya. Nah pagi itu kita mau muncak tuh siangnya nanti. Ternyata alam nggak ngedukung. Masih tutup kabut semua, masih hujan gitulah. Kira ya udah, tak putusin gimana? Kita jalan sekarang. Enggak lah katanya. Kayaknya masih begini. Kita semalam lagi. Siapa tahu besok cerah. Tunggu cerah. Nggak memaksa ya? Nggak memaksa. Oke. Lewat tuh biasa ngobrol-ngobrol. Sore maghrib tuh, habis maghrib kita masak lagi. Nah, itu hujan lagi. Diterpa badai lagi kita bang. Berarti selama 2 malam? 2 hari, 2 malam. Oke, sorry gue potong. Di pos 2? Cuman tenda lu berdua doang? Tenda gue berdua, kan lumayan jauh-jauh. Gitu. Situ Habib sakit lagi bang, bangun dia. Gila, pusing banget ya. Kejadiannya berulang lagi? Kayak malam sebelumnya, kenapa lu? Pusing banget. Menggigil dah. Hipo apa gimana ya? Udah mulai takut ya? Udah mulai takut gua. Ya karena udah menggigil. Udah menggigil. Udah minum obat, sleeping bag lagi. Tidur, kita minum teh, hangat tuh, tidur lagi deh. Bisa tidur. Nah, udah tenang, tuh udah mulai gitu. Tinggal angin-angin doang. Nah, di sini bang, gua Api bangun bang. Api bangun lagi, kayak nggak tenang gitu dia. Gue bangun dulu, mas. Tapi gue tiduran, dia duduk. Bil ini tinian tenda tuh, di gini. Setting tenda di madep sono. Weh, yang merinding. Terus, weh, mana lu? Gue bilang, apa sih Pip? Udah gini bang. Tuh, udah gini. Weh, Pip. Gue bangun akhirnya, Pip. Mudun. Bahasa Jawa turun. Oh, oke. Oke. Mudun artinya turun. Setelah gue tahu mudun. Apaan sih mudun? Setahu dia Betawi asli bang. Pasti bisa ngomong Jawa. Terus, Pip, istighfar. Ngomong lagi tapi mulai. Gitu bang. Ngomong Jawa lagi. Mulai. Gitu. Astagfirullahaladzim tuh. Istighfar, Pip, istighfar. Gua kayak gini, gak lama, alhamdulillah. Bisa juga. Kayak gini. Gitu dia melek. Tapi kosong tatapannya gitu. Masih kosong. Udah, istighfar. Tidur. Kita tidur. Alhamdulillah bisa tuh baca doa aja. Gue juga baca doa, ambil ayat kursi gitu bang. Gitu. Alhamdulillah deh, reda tuh bang. Hujan, badai reda. Badai reda,
Apipnya juga reda. Tapi dalam hati masih cek gelisah. Iya karena lu ngalamin sendiri. Iya, cerita pagi tuh bang, pagi masih gelap, masih dikelilingi kabut, Ditutup kabut. ditutup kabut. Itu puncak atau bukit sana nggak kelihatan Nggak sama kelihatan sekali. Oke, siang habis zuhur, sebelumnya kita briefing, gimana nih? Masih kayak gini juga, gas ke atas. Gitu. Lu paksa ke atas. Paksa. Kita voting tuh, gimana? Gas. Oke. Turun lah. Tapi gua turun lah. Gini, maksain. Karena gua tahu apa yang terjadi semalam nih. Iya, karena lu tahu yang lain belum tahu, lu belum cerita karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Gua minta turun bang. Udah, alam gini. Terus disangka lagi sama temen gua, Bari. Ayolah, udah jauh-jauh nih kita. Perjuangan kita sampai sini juga. Gimana tuh, kuras fisik dan lain-lain. Kira kalah kan vote gue sendiri. Kira kalau Bang Cepi ngikut aja, Freddy juga ngikut aja. Yaudah, gas. Masih cerah tuh, rada cerah gitu, nggak ada hujan. Jalan kita bang, udah beres jalan dari pos 2, tiba-tiba gelap, hujan terus bang. Tiba-tiba hujan terus. Itu, minggir. Kita pakai dah tuh jas hujan masing-masing. Sampai itu apa ya namanya pos. Oke, situ ada batu gede bang, batu gede namanya kayaknya pos apa bukan, gua lupa deh. Itu pos apa bukan nggak tahu, batu gede namanya. Jalan lagi masih hujan, temulah ada pendaki nih bang dari atas sendiri. Pakai ponco. Gue inget banget, anak-anak juga semua pada lihat sendiri turun. Ya yang gue lihat ya, tapi merinding bang. Ini lu doang yang lihat? Anak-anak lihat juga. Kita kan biasa jalan nih, beriringan, udah turun nih, ponco gitu, tapi ngeliat mukanya itu. Mana mas? Turun mas. Kata dia. Ada interaksi lah lu mau dia? Iya ada interaksi. Terus, Jangan mas, turun aja. Bahaya. Dari situ udah diingetin sebenarnya? udah diingetin. Mas mau puncak sampai. Enggak mas, saya mau turun. Bahaya. Badai di atas. Katanya gitu. Ya, oh iya mas, makasih infonya. Udah turun, kita tetap Lu maksain? Berlima lu maksain? Berlima maksain. Gas terus. Habis itu kan kelihatan tuh apa namanya ya, pos helipad. Ada helipad sama pemancar. Gua rasa gua udah sampai situ. Ini gimana nih? Kemana nih? Ayo puncak dikit lagi katanya. Kondisinya masih tetap sama kabut dan Masih hujan? kabut, hujan masih itu. Akhirnya ya udah, itu udah jalan setapak, jadi masih tutupan kabut tuh semua tuh bang. Posisinya api ke depan, gue belakangnya, Bari, Freddy, Bang Cepi sweeper. Jalan, nggak tahu kenapa, kan jalan gitu begini. Dia mau lurus bang. Apip. Gue kejar tarik. Akhirnya lu tarik? Iya. Astagfirullahaladzim, Pip. Nyebut. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemana lo? Bang? Itu jalannya. Gitu. Kanan. Anak-anak juga. Kenapa gitu. Kenapa mau lurus? Wah, dari situ udah. Wah, beres nih. Sebenarnya pribadi lu ragu karena lu kalah voting ya? Kalah voting. Wah, iya. Akhirnya mau nggak mau ikut. Iya. Ya udah. Situ. Dia hampir mau lurus tuh, udah jurang bang. Jalan, oke, tarik, udah, sini jalannya, udah jalan lagi pelan-pelan. Itu udah pelan-pelan sambil terpangin tuh. Angin tetep tuh. Kita jalan sambil goyang gitu, angin kenceng banget. Nah, akhirnya tuh bang, kita jalan, masih ditemani sama angin kenceng, hujan deras. Tiba jalan lagi, enak jalan, petir bang. Wah, langsung zep, anak-anak diem. Astagfirullahaladzim. Itu menurut lu petir yang paling gede yang pernah lu? Petir bang. Di atas gunung bang. Sambar selesai gitu bang. Kelar. Wah, udah apa ya gue? Ciut bang udah. Udah ngerti gue pulang. Lu di situ makin yakin buat turun sebenarnya. Ya, di situ. Tetap anak-anak berhenti. Ayo udah. Bari, Freddy. Ayo dikit lagi tuh puncak. Tetap maksa. Ya udah, gue mau kan jalan lagi kayak pelan-pelan. Nanti beriringan ya.
kayak beriringan. Nah, si itu puncaknya tuh bang, belum nyampe puncak, angin gede segede-gede bang, wush gitu. Kayak kita, kayak di gitu. Kira situ kebetulan ada batu buat kita ngumpet gitu. Oke. Sampai hujan kita situ duduk gini, Setidaknya berlindung dari angin. berlindung dari angin, lu pakai kayak lu gini, semuanya begini nunduk. Gini batu begini. Ambil gimana? Akhirnya voting lagi. Lanjut ya? Bari tetap, ayo lanjut. Kalau gua kali ini turun. Akhirnya lu memaksakan bilang lebih baik turun. Gue bilang turun, begini, akhirnya Apip, ya turun. Freddy turun, ya, akhirnya, nah turunlah kita. Akhirnya dari situ. Akhirnya turun. Sebelum puncak akhirnya Sebelum lu puncak, berhasil buat ngeyakinin mereka buat turun akhirnya. turun. Akhirnya, yaudah oke, turun. Sama sampai di helipad lagi, pas helipad, turun lagi, masih cuma hujan pelan. Akhirnya, singkat cerita, gue nyampe di pos 2 yang gue ngecamp itu bang. Sampai situ asar berhenti dulu. Oke, berhenti. Jadi berarti lu nggak akan ngecamp lagi terus langsung ke bawah gitu maksudnya? Gue langsung ke bawah, langsung jos. Nggak pakai ngecamp lagi ya gitu. Soalnya kita udah kebuang-buang waktu hari. Karena Percuma malam. juga. Iya. Percuma kita ngelawan Alam nggak bisa. Nggak bisa. Kira yaudah kita turun aja. Tapi santai-santai dulu. Sini kan. Di pos 2. Pos 2. Karena hujan udah berhenti. Udah berhenti, bahas tuh ngopi dulu bang kita. Ngopi, rokok. Anehnya, kita pas turun, berubah jadi cerah bang. Saat lu turun di pos 2, Gini, terus 2, sampai kita kopi, tiba-tiba itu kabut nggak ada. kebuka semua. Kebuka, matahari, tapi masih becek bekas hujan kan. Iya. Wah, aneh banget. Cerah. Nah, Bang Syif sih cerah aja ya. Iya. Gitu. Karena lu 2 malam. 2 malam. Baru kali ini cerah. 2 hari 2 2 hari malam 2 malam ditutup gua. badai. Wah, nggak temu matahari sama sekali. Kayak ini aneh deh, cerah nih. Akhirnya, ya udah selesai kita ngopi, rokok. Ya udah, emang udah suruh turun kali ya. Iya. Ya, oke, kita beberes lagi. Turun kita pelan-pelan. Dan tadinya Apip kayak tatapan kosong, lagi sakit, sehat walafiat bang. Tiba-tiba sehat, dia turun paling depan, lari, berbeda banget. Wah, gue masih takut kan, gue yakin dia, Pip pelan-pelan. Iya. Karena lu tahu kejadian semalam sebelumnya. Iya. Terus kejadian saat lu puncak dia mau lari dari trek yang aslinya. Iya. Lu udah punya khawatir sendiri berarti. Udah kepegang, mesti jagain dia nih. Gitu. Oke, lari dan yang lainnya, Pip tunggu yang lain, berhenti. Yang lain belakang kan, 3 tuh udah kelihatan, jos lagi, set, Pip udah jauh. Gue ngimbangin dia tuh bang, gue capek. Maksain. Iya. Mau nggak mau. Abis daripada sendiri dan gue tahu abis gimana, ya udah gue ikutin, mau nggak mau. Udah berhenti dulu, jauh anak-anak, istirahat. Kira nyusul anak-anak bareng lagi. Akhirnya ketemu. Bareng lagi. Udah tuh, turun lagi, Apip duluan, gue tengah, yang belakang bang. Nah, sini ya, gue ngerasa lagi bang. Pas mau nyampe pos 1 tuh, di jalan, pohon, gue jalan pelan. Gue kayak di situ kayak ada yang pendaki yang tadi ngingetin gue. Pendaki yang saat lu naik dia mau turun hujan badai. Iya. Itu lu lihat lagi. Lu sendiri. Gue sendiri. Yang lain enggak. Tapi gue begini. Dia mau naik. Dia begini tetap pakai ponco padahal kondisinya nggak hujan sama sekali. Udah nggak hujan, pakai ponco dia begini dia. Gue lihat begini. Wah, tadi turun gitu. Iya. Karena menurut gua anehnya adalah kondisinya udah nggak hujan, tapi dia masih ponco. Masih pakai ponco yang tadi dan masih diem aja. Gua ngeliat tuh, aduh. Gua giniin. Gua dalam hati tapi
siapapun itu udah makasih udah ngingetin kita Lu positifnya di situ. iya gua tapi gue takut banget, gue merinding gitu. Wah ya makasih lah ya, gue lihat begini dia tetap begitu, dia senyumin gue bang. Astagfirullah, gue dari situ lemes, gue dengkul lemes. Berarti posisinya udah hampir mau maghrib ya coy? hampir mau maghrib. Tanya, kenapa lu? Ngeliat apaan? Dan temen gue yang belakang. Enggak apa-apa. Karena masih di atas. Gak apa-apa. Ya udah Apip tuh. Ketinggalan jauh udah gua sama Apip. Apip udah nyampe base camp duluan ternyata bang. Alhamdulillah dia udah nyampe base camp duluan. Gue masih nunggu yang lainnya. Gue udah capek, udah gak kuat. Jalan barengan. Alhamdulillah deh kita sampai dengan selamat di base camp. Gitu sih bang. Oke. Gue sih bisa narik kesimpulan dari cerita lu ya, dari awal sampai lu sampai di base camp lagi. Yang awalnya rencananya lu naik lewat Tokas, turun lewat Selo. Iya, niatnya nih mau lintas. Apa boleh buat ya? Iya. Rencana hanya sebuah rencana, lu nggak bisa ngelawan alam sama sekali ya. Teman-teman, gue ada beberapa pesan mungkin ya. Kalau teman-teman buat pemula, terutama buat pemula yang baru sekali atau 2 kali naik gunung, jangan jadikan puncak sebagai tujuan utama. Betul. Iya. Tujuan utama kita naik gunung adalah kembali ke rumah dengan selamat. Iya. Cerita teman gue berada ngingetin gue lagi buat ya balik ke pesan itu. Dan sekali lagi, di setiap pendakian kita adalah tamu. Perjalanan itu menurut gue yang paling berkesan dan kasih gue pelajaran juga bang. Ketika kita menggiati alam, kegiatan alam bebas, outdoor gitu. Satu, ego kita harus kalahin. Iya. Ego kita kalahin. Segini apa? Ego kita kalahin. 2, alam jangan dilawan. Iya. Iya. Karena alam nggak kenal lu mau udah lama, profesional, amatir, nggak mandang itu. Iya. Lu mau anak siapa? Anak siapa nggak mandang. Puncak adalah bonus. Iya. Ya, puncaknya bonus. Pulang ke rumah itu tujuan utama. Iya, betul. Oke teman-teman, kalau misalkan video ini jadi inspirasi dan teman-teman suka, jangan lupa komen, like, share. Gua mau bilang thank you berat-berat kasih pengalaman buat kita semua. Ya. Teman-teman yang nonton video ini, gua pribadi karena gua belum pernah ke Merbabu ya. Jadi gua nggak tahu, jadi gua ya lumayan tahu lah jadinya. Iya. Udah buat teman-teman juga yang pernah mungkin lewat Tokas juga udah punya bayangan lah. Kayak gitu dari pos 2 ke sini Batu Gede, terus pos helipad pemancar tuh pasti tahu lah. Udah kebayang. Iya. Jalannya kayak apa ya, kebayang. Nah, teman-teman yang udah pernah ke Merbabu via Wokas atau Selo, kalau punya pengalaman pribadi yang lain boleh di komen di bawah, atau teman-teman yang punya cerita menarik buat kita angkat di video ini, di channel ini. Di bawah ada email kita, nanti tim Story Indo yang akan ngurus itu semua, ngebalesin email teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera.